Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 10 Juli 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Hidup Panjang Umur. Hidup Panjang Umur. Firman Tuhan terambil dalam Amsal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, setiap kali seorang anak-anak Tuhan dan banyak orang pada umumnya mengharapkan panjang umur dan dinyanyikan pada saat ulang tahun. Kami ingin belajar ya Tuhan bahwa Engkau merancangkan panjang umur bahkan semenjak dunia diciptakan. Namun kami belajar ada hal yang jauh lebih penting dari masalah hidup panjang umur. Berbicaralah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Lagu panjang umur dikumandangkan setiap kita berulang tahun. Panjang umurnya, dan seterusnya. Namun fakta menunjukkan bahwa umur manusia bukan bertambah panjang. Umur manusia bertambah pendek. Dalam Alkitab, di dalam kitab Kejadian dikatakan umur manusia itu 900 tahun lebih. Kemudian pada pasal yang berikut dalam Kejadian disebut 130 tahun. Lalu di dalam Mazmur 80 tahun, kalau 70 tahun, kalau kuat itu 80 tahun. Kita belajar bahwa manusia itu di dalam Alkitab, kitab Kejadian, Adam berumur 930 tahun baru meninggal. Set berumur 912 tahun baru meninggal. Enos berumur 905 tahun baru meninggal. Kenan berumur 910 baru meninggal. Mahalaleel berumur 895 tahun baru meninggal. Yared berumur 920 tahun baru meninggal. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita berbicara tentang panjang umur, pada akhirnya di penghujungnya adalah berakhir umur kehidupan. Berakhir umur kehidupan, tentu kita sangat berbahagia kalau kita diberikan panjang umur. Dan kita berjuang bagaimana untuk sehat dengan memakan pola hidup yang sehat, berpikir sehat, merasa sehat, makan yang sehat, berrelasi yang sehat, lingkungan hidup yang sehat, air yang sehat, udara yang sehat. Semua yang sehat itu kita akan perjuangkan dan itu memang sebagai anugerah Tuhan kalau kita memiliki umur yang panjang. Dan kita perlu berjuang untuk menuju ke arah sana. Namun yang cukup menarik kalau kita berbicara tentang Amsal 3 ayat yang ke-16 yang berbunyi yang disebutkan tadi, umur panjang ada di tangan kanannya dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Amsal 3 ayat 16. Kalau ayat ini dibandingkan dengan Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama 3 dan 16. Sama-sama pasal 3, sama-sama ayat 16. Yang satu Amsal, yang kedua Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini berbicara tentang panjang umur. Amsal 3:16, panjang umur di dalam dunia. Yohanes 3 ayat 16, panjang umur di dalam kekekalan. Yang menarik, Yesus umurnya pendek, 33,5 tahun. Apakah yang pendek umur kemudian menjadi hidupnya kurang beruntung? Namun ternyata hidup tidak hanya berbicara tentang umur kehidupan, tapi hidup ada yang jauh lebih penting dari umur kehidupan, yaitu kisah kehidupan. Apa itu kisah kehidupan? Setelah seseorang meninggal, kisah kehidupannya tidak pernah meninggal. Kisah kehidupannya akan dikenang, diingat oleh orang lain. Orang yang masih hidup di dalam dunia, kisah kehidupan kita itu akan dikenang. Sehingga sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, selain kita berjuang untuk umur kehidupan, kita harus berjuang untuk kisah kehidupan. Karena umur kehidupan akan berakhir. Namun kisah kehidupan tidak akan berakhir. Akan dikenang seumur hidup kita berbuat apa selama kita hidup. Kalau kisah kehidupannya itu buruk, lalu orang itu meninggal, maka dia akan dikenang kisah kehidupannya sebagai tukang pemarah,
tukang iri, tukang adu domba, tukang gosip, tukang hutang, pemalas, tukang ingkar janji, tukang nyakitin hati orang, tukang menipu, tukang selingkuh, atau apa lagi? Apakah itu yang akan diingat orang tentang kisah kehidupan kita setelah umur kehidupan berakhir? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya berjuang untuk katakanlah umur kehidupan. Kita harus berjuang untuk kisah kehidupan kita. Apa yang kita akan tinggalkan dan kita wariskan kepada anak cucu kita tentang apa? Tentang kisah kehidupan. Ayah saya dikenal sebagai ayah yang sabar. Kisah kehidupannya dikenal sebagai ayah yang sangat suka mengurus anak-anak. Jadi kalau boleh dikatakan ingatan saya tentang ayah saya itu sangat luar biasa. Ayah yang memandikan anak, mendampingi makan, mengantar ke sekolah. Ayah yang bisa bercanda dan waktu saya mau tidur, ayah saya ada bersama dengan saya. Itulah yang saya kenal tentang ayah saya. Ayah saya seorang kaligrafer, penulis huruf Mandarin. Tulisannya sangat indah dan sangat bagus. Ayah yang hidupnya sederhana, tidak belanja yang macam-macam. Semuanya dipikirkan bahwa untuk anak-anak. Sekalipun ayah saya bukan seorang yang berhasil di dalam ekonomi. Dia adalah seorang guru pada dasarnya. Namun seorang ayah yang luar biasa, itu yang saya kenang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu sahabat seperjalanan dan saya selesai umur kehidupan, kita akan meninggalkan kisah kehidupan. Apa yang kita akan tinggalkan tentang kisah kehidupan kita? Apakah kita menjadi orang-orang yang positif dalam kehidupan ini? Kalau yang tadi dikatakan yang negatif, tukang marah, tukang iri, tukang gosip, tukang hutang, pemalas, tukang ingkar janji, tukang nyakitin orang, tukang menipu, tukang selingkuh. Atau kita akan dikenang kisah kehidupan kita sebagai orang-orang yang memuliakan Allah. Menjadi garam dan terang dunia. Menjadi duta-duta Kristus di dalam dunia ini. Mengabarkan berita baik dari kata-kata kita, dari kehidupan kita juga. Kita dikenang sebagai orang yang murah hati. Kita dikenang sebagai orang yang memberikan inspiratif. Kita dikenang sebagai orang yang suka membuka jalan bagi orang yang sedang terhambat. Kita dikenang sebagai orang yang pandai menghibur. Dan kalau ada orang yang susah, kehadiran kita menjadi berkat buat orang yang bersangkutan. Kita akan dikenang sebagai orang-orang yang punya ketulusan dalam hidup, punya kerendahan hatian, punya karakter Allah di dalam hidupnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya umur kehidupan kita tidak bisa tolak. Lambat atau cepat akan hadir dalam kehidupan kita. Namun kisah kehidupan kita bisa perjuangkan. Apa yang kita akan tinggalkan dalam kisah kehidupan ini? Yesus berumur pendek, 33,5 tahun. Namun kisah kehidupannya menyelamatkan umat manusia dari dosa. Kisah kehidupannya peduli kepada orang-orang yang terpinggirkan, yang terjepit, yang terlupakan. Kisah kehidupannya adalah kisah tentang kasih dan cintanya kepada kita semua. Pilihan kita sahabat seperjalanan. Apa yang akan kita tinggalkan sebagai kisah kehidupan dalam diri kita? Memiliki umur panjang satu perkara yang indah. Namun memiliki kisah kehidupan yang indah, itu adalah jauh lebih indah dari segala yang indah dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, ya Tuhan, hamba-Mu bersyukur untuk salah seorang sahabat seperjalanan tatkala mendoakan salah seorang anak yang kesulitan untuk melanjutkan masuk ke SMA karena kekurangan biaya. Seorang sahabat seperjalanan ini menghubungi hamba-Mu dan kemudian menjadi berkat buat anak ini dan terpenuhi segala kebutuhan yang ada. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan buat salah seorang sahabat seperjalanan, seorang kontraktor, biarlah Tuhan akan melancarkan pekerjaannya, menjaga para pegawainya, dilindungi daripada segala sakit, penyakit, dan segala sesuatunya. Berdoa untuk sahabat seperjalanan yang sedang melakukan tugas akhir dalam kuliah untuk sidang skripsi. Tuhan juga lancarkan. Buat sahabat seperjalanan yang terkena COVID di Bogor, yang ada di Rangkas Bitung, yang ada di Bandung, yang menghubungi kami, dan kami sudah mendoakan, Tuhan juga jamah dan sembuhkan. Dan buat seluruh sahabat seperjalanan yang mendengarkan layanan audio ini, terberkatilah hidupmu,
Tuhan memimpin langkahmu, Tuhan menjaga, Tuhan merancangkan segala perkara yang baik untuk masa depanmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang sedang punya masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu. Tuhan yang akan memberkati kita, dengan Tuhan yang akan menjawab apa yang kita mohonkan. Di dalam nama Tuhan Yesus akan terus membimbing, menolong kehidupan kita semua. Shalom.